Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisma dengan NIM 0540545593 akan mempraktekkan tugas 3 dengan membuat jaringan sederhana pada mata kuliah jaringan komputer. Soal yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Lalu, hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita akan buka terlebih dahulu Chiso Packet Tracer. Lalu kita akan memasukkan atau menambahkan 4 buah PC. 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan tambahkan switcher atau switch. Lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel. Kita akan hubungkan ke setiap masing-masing PC. Lalu pada setiap PC kita akan memasukkan alamat IP. Kita masuk config, lalu kita ketik fast ethernet, lalu kita masukkan IP address. PC kedua, 1 titik. PC ketiga, dan PC keempat. Setelah selesai memasukkan semua alamat IP pada semua PC dari 1 sampai 4, kita akan mengetes ping dengan cara klik setiap masing-masing PC, lalu kita akan klik desktop, lalu kita akan ke command prompt, dan kita ketik ping, lalu kita masukkan IP address dari masing-masing PC. PC pertama berhasil. PC kedua juga berhasil. PC ketiga berhasil. PC keempat juga berhasil. Selanjutnya, soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita tambahkan server. Kita hubungkan menggunakan kabel. Lalu, kita akan memasukkan alamat IP pada server. Selanjutnya, kita akan menuju service. Lalu, kita akan mengedit index. Lalu, kita akan mengganti judul dengan server berhasil dibuka. Kita save. Lalu kita akan mengetes pada masing-masing PC. Dengan cara kita mengklik PC, lalu kita buka web browser, lalu kita ketik URL servernya. PC 1 berhasil. PC 2 berhasil. PC 3 berhasil.
PC 4 berhasil. Selanjutnya, soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena servernya sudah ada, berarti kita akan tambahkan server DNS. Kita sambungkan dulu ke switch, lalu kita akan ganti nama servernya menjadi DNS. Lalu setelah itu kita akan klik DNS-nya. Kita akan memberi alamat IP pada DNS. Kita akan beri nama 168.168.1.6. Lalu kita klik service. Lalu kita klik DNS. Lalu di sini ada DNS service, kita akan aktifkan atau on. Setelah itu kita akan beri nama tugas 3. tugas3.com. Lalu kita akan isi address 1.5. Lalu kita akan add atau tambahkan. Setelah selesai kita tutup. Lalu kita akan beri alamat IP DNS pada masing-masing PC. Kita klik PC yang pertama, kita ke config, kita ke setting, lalu kita isi DNS service dengan 192. Lakukan hal yang sama pada PC 2, 3, dan 4. Setting 92.168.1.6. Setelah semuanya terisi oleh IP DNS, kita akan mengecek masing-masing PC melalui web browser. Kita ke desktop, web browser. Kita ketik tugas3.com. PC pertama berhasil. PC kedua berhasil. PC ketiga berhasil. PC keempat juga berhasil. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Ini kita akan hapus terlebih dahulu. Kita akan buat 3 server. 1, 2, 3. Lalu kita akan beri nama dulu di sini ilcom.com dengan IP 192.168.10.3. Lalu selanjutnya DNS server nah IP 192.168.10.2. Lalu server ini kita akan ganti dengan nama pandikcom.com 192.168.20.2.
Lalu kita akan tambahkan 2 PC. 1, 2. Kita akan beri nama PC 0. PC 0 dengan address dan alamat IP 192.168.10 dan 4. Lalu PC 2 kita beri nama 0192.168.23. Lalu kita tambahkan switcher atau switch 1, 2. Lalu kita tambahkan router. Kita coba untuk geser ke sini. Kita pasangkan. Kita akan mulai mengatur dari router terlebih dahulu. Kita akan memasukkan konfigurasi di router dengan cara mengklik Gigabit Ethernet yang 0 ini untuk yang bagian atas dan yang 0 ini untuk bagian yang bawah. Pertama kita klik dulu yang ini. Lalu kita akan masukkan IP address-nya. 10.1. Kode 10 ini untuk akses atau jaringan yang atas. Kita jangan lupa untuk nyalakan port status. Lalu kita beralih yang bawah, yang Gigabit Ethernet 0.0.1. Kita masukkan IP address-nya. 168.20.1. Dan jangan lupa kita nyalakan juga atau kita aktifkan port status. Oke, kita cek lagi. 10, 20. Oke. Setelah router selesai, kita akan memberi alamat IP pada DNS server. Kita akan menuju config, lalu ke fast ethernet. Kita akan isi alamat IP address DNS server dengan IP yang sudah kita isi sebelumnya di judul namanya. 192.168.10.2. Lalu kita beralih ke setting. Kita isi gateway-nya. 192.168.10.1. Lalu isi juga DNS servernya. 192.168.10.2. Kalau sudah kita tutup, lalu kita kembali ke servernya lagi, server DNS. Terus jangan lupa kita ke service. Kita matikan dulu HTTP dan juga HTTPS. Kita off-kan. Setelah itu kita akan beralih ke server ilkom.com. Kita klik server ilkom.com-nya. Lalu kita akan memasukkan IP address. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kita mengklik config atau kita beralih ke desktop. Dan kita klik IP configuration. Nah, di sini sudah ada semuanya dari IP address, terus default gateway sama DNS server. Kita tinggal masukkan semua alamat IP. IP address-nya enter. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu masukkan juga DNS servernya. DNS server 192.168.10.2. Kalau sudah, kita akan beralih ke service. Lalu kita akan mengedit index. Dan kita akan hapus judulnya. Lalu kita ganti dengan
ilkom.com. ilkom.com berhasil dibuka. Ketik save dan yes. Setelah itu kita akan beralih ke PC 0. Kita akan memasukkan IP address-nya. Kita langsung ke IP configuration. Lalu kita akan memasukkan IP address-nya lagi. IP address PC 0 itu 192.168.10.4. Jangan lupa enter. Lalu kita masukkan default gateway. 192.168. Lalu kita masukkan juga DNS server 192.168.10.2 DNS server. Yang bagian atas ini sudah selesai tersetting. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian bawah. Lalu selanjutnya kita akan mengklik server Pendikom. Lalu kita akan menginput kembali IP address-nya. 192.168.20. Jangan lupa enter. Lalu selanjutnya gateway-nya 192.168.20.1. DNS server 192.168.10.2. Jika sudah, kita akan mengklik service, lalu kita akan edit index lagi. Kita akan hapus dan kita ganti dengan pendikom.com berhasil dibuka. Kalau sudah, kita save, lalu klik yes. Setelah itu kita akan beralih ke PC 2. Ini alamat PC-nya. Kita ganti dulu jadi PC 1. Oke. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke PC 1. Kita ke desktop, lalu kita atur IP address-nya 192.168.20.3. Jangan lupa di enter. Lalu gateway-nya kita masukkan 192.168.20.1. DNS-nya juga kita masukkan 192.168.10.2. Kita tutup. Setelah semuanya sudah diberi alamat IP, kita akan kembali ke server DNS dulu. Lalu kita akan mengklik DNS. Setelah itu kita akan memasukkan atau menambahkan IP dari server Ilkom dan juga Pendikom. Jangan lupa DNS service-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Pertama, kita akan masukkan ilkom.com. ilkom.com, lalu jangan lupa kita masukkan alamat IP atau address dari server ilkom.com. Lalu kita tambahkan atau add. Setelah itu, kita masukkan server pendikom.com. pendikom.com. Lalu kita masukkan alamat IP-nya 19.2.168.20.2. Kita add. Sini sudah masuk. Lalu kita coba tes. Poin pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita akan mencek atau mengetes dari PC 0. Lalu kita klik command prompt. Ping, kita masukkan IP address PC 1. 192.168.20.3.
Berhasil. Soal nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita akan ping melalui PC 1. Kita masukkan alamat IP PC 0. 16, 10. PC 1 ke PC 0 juga berhasil. Soal nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1 dan pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita ke PC 1, kita buka web browser, kita akses ilkom.com. ilkom.com. ilkom.com berhasil dibuka. Selanjutnya, nomor 4, buka web browser akses pendikom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. PC 0, kita buka web browser, kita klik pendikom.com. Pendikom.com berhasil dibuka. Lalu kita coba masukkan ilkom.com. ilkom.com juga berhasil dibuka. Sekian tugas 3 yang bisa saya praktekkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.